Ada juga gering-gering ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa dikalimatik wa tafadhal wa barik bijalalika wa kamalika ala zilli ibadika wa asrafi ibbadik asadil awali wa ya'ajam wa imami toibati wal haram wa tarjumani bilisanil bidan wa maba'al ilmi wal hilmi wa hikmati wa hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifatan wa mahabatan wa birra wa salim barakallahu tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wa waliyajari sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summa Al-Husain ma'am baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح الشيخ بدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البغدادي وإمام الشيوطي ثم إلى روح كيهاجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كيهاجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافعي الدين ثم إلى روح أستاذ حاجي عبد الرحمن بن حاجي أحمد سراج ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن هو حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حاجي مرتع بن حاجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر له ويرحمه ويجعل جنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah sekali lagi untuk almarhum dan almarhumah yang menginfakkan ini Hajah Nana Hamid, adiknya Hamid Bapak Ibu Hamid infak untuk pembangunan masjid. Kita doakan semoga almarhum Bapak Haji Mukhlas bin Haji Hussein, Ibu Hajah Tinah binti Amin, Suryani binti Haji Mukhlas, Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjat, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Fauzi, Bapak Haji Gunawan, Ustaz Namir Setiawan, Bapak Haji Rojali, Bapak Marzuki, Bapak Al-Habib Zaid Al-Munawar, Haji Abdul Aziz, Ketua Pembangunan Masjid Nurul Hidayah tahap 3, Bapak Haji Bakhtiar, Bendahara 1, 2, dan 3 ya, tetap jangan diganti, Haji Warsono, Ustaz Haris, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir malam ini ada undangan maulid kali ya, atau undangan tahlilan. Jadi saya berpikir husnuzon, pagi-pagi ada yang WA saya, Ustaz, ntar malam lagi apa enggak? Waduh, saya belum dapat kabar
2 tempat sehingga habis maghrib sama habis isya full gitu. Saya bisa apa aja. Emang ada kabar diliburin? Oh ternyata mau ada makan gitu ya. Ya alhamdulillah ada makanan gitu ya. Cuman kalaupun hari ini diliburin tengah malam tadi sore itu makanan pasti dimakan nggak? Kagak ya kan ya. Jadi libur gak libur kalau udah niat tetap aja ada makanan, tenang aja ya gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini kita berganti bab ke-31. Kemarin sudah bab tentang berbakti sama orang tua udah sebulan lebih ya. Walaupun masih ada bahasannya selengkap aja deh. Ya, ntar bisa 3 bulan ini soalnya. Berasa tentang bakti sama orang tua. Karena rata-rata udah pada banyak orang yang gak punya orang tua ya. Al-babul hadiyah wa thalathun. Bab ke-31 fi fadilati tarbiyatil aulad. Keutamaan mendidik anak. Nah, pas nih. Pas karena rata-rata banyak yang punya anak gitu. Kecuali Wildan tuh masih kecil ya. Terus sampingnya lagi ada anaknya Evan yang masih kecil, alhamdulillah masih bertalim ya. Qala Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu yu'aqqu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yumatu anhu al-adha fa idza balagha 6 sinin uddiba fa idza balagha 9 sinin uzila firashuhu فإذا بلغ 13 سنة ضرب على الصلاة فإذا بلغ 16 سنة زوجه أبوه ثم أخذ بيده وقال قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة إلى آخره Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berkaitan dengan fadilah mendidik anak, karena anak ini adalah aset dari aset kita yang paling berharga. Kita punya harta banyak, kalau nggak disumbangin nggak jadi manfaat. Anak kalau kita didik baik itu jadi aset. Sampai kapan? Sampai terus menerus. Kita punya anak berbakti, kita didik bagus, kita meninggal dunia, anak kita doakan, kasih tahu anaknya lagi, cucunya, dan terus sampai terus menerus. Kalau kita punya anak yang berbakti, anak berbakti itu akibat dari didikan yang baik. Ya. Qala Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas, semoga Allah ridha kepadanya, berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu yu'aqqu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yumatu anhu al-adha. Anak itu diakekahkan darinya pada hari ke-7, diberi nama dan dihilangkan darinya segala kotoran. Jadi pertama kalau anak itu lahir, kemudian 7 hari sunnahnya diakekah. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Dan umumnya masyarakat di kebagusan ini kalau akekah itu undang orang, diajak ke rumah, dibikin tasyakuran, tahlilan, kemudian pulangnya bawa nasi tentengan yang isinya itu daging kambing, ya nggak? Dan biasanya ngadainnya sekalian 40 hari, sekalian maulid dan lain sebagainya. Apalagi nih kita mau maulid tanggal 26, ada 10 jamaah mau akekah, cakep banget itu, bener ya? Bareng-bareng nih, Ustaz, saya mau akekah, Ustaz, saya mau akekah. Kapan? Barengin maulid aja, mantap itu dah. 10 kambing yang potong tuh Pak Arif, ya nggak? Dibikin sate, dibikin gulai, tinggal kita nyari nasi mandinya, bener nggak? Bener.
Sekarang cari nih siapa yang mau akikah? Ada yang mau akikah nggak? Akikah memang hukumnya sunnah, tapi jangan anggap enteng terhadap akikah ini. Karena kata Nabi, anak yang dilahirkan itu tergadai sampai di akikahkan. Makanya ingatin anak nih. Yang dulu ini anak udah pada gede, gitu ya. Ada yang masih agak gede nih, yang gede kasih tahu. Nah, ayah belum akikah kan? Nah, begitu gede dia punya duit, akikah sendiri boleh nggak? Boleh, silakan, ya nggak? Tapi jangan pernah nanya sama Ustaz begitu tentang akikah pada waktu Idul Adha, jangan nanya. Emang kenapa? Itu menghindari orang dari akikah. Emang kenapa? Saya belum akikah. Harus korban kan? Akikah dulu apa korban? Nanya sekarang. Saat akikah dulu apa korban? Akikah. Nanya kalau korban, akikah dulu apa korban? Korban. Gitu. Orang nanyanya mau korban, mau akikah, atau mau korban, nanya pas korban. Saat saya mau akikah nih, akikah dulu apa korban? Kalau di bulan Idul Adha apa dulu? Ya korban lah. Gitu. Biasanya orang menanya begitu, ya mohon maaf ya, menghindari diri dari korban, gitu kan? Gitu. Pas saya nggak mau korban, kenapa belum akikah? Gitu. Saya nggak mau korban karena belum akikah. Gitu. Karena akikah itu kewajibannya orang tua, iya kan? Orang tua. Tapi kalau orang tua nggak mampu, kebetulan kita mampu, ya akikah aja sekarang. Ya. Di hari ke-7 juga, wa yusamma, kasih nama anak, kita kasih nama yang cakep-cakep, yang baik-baik. Kalau orang tua kita dulu ngasih namanya itu satu kata doang, satu kata, Hasan, udah. Muhammad, udah. Zuriyat, udah. Furqan, udah cukup. Orang dulu. Tapi zaman sekarang orang tuanya kalau ngasih nama, sampai kerepotin yang nulis ijazah penuh. Ada 3 orang, ada 5 orang. Saya punya murid, kalimatnya 5. Namanya Adinda Putri Anissa Rahadatil Aish. Adinda Putri Anissa Rahadatil Aish. Berapa kata tuh? 5 kata. Saya bilang ini ngerepotin orang yang nulis ijazah ini. Itu kepanjangan bererot, gitu kan? Yang paling enak namanya siapa? Syuhada. Wah, apalagi cuma 5, Fauzi. Gampang ya? Gampang nulisnya. Sahabuddin cuma 1 kata, orang dulu. Kalau orang sekarang namanya panjang-panjang udah. Minimal 3. Nah, tapi untuk sekarang ini biasanya 2. Minimal 2 untuk dinik ya. Nah, Muhammad Hasim, Muhammad ini gitu ya. Nah, namanya cakep-cakep. Kalau orang dulu namanya Masya Allah, asal aja gitu. Kalau kita baca arwah itu ya, Muhammad bin Budak, Muhammad bin Ceking, Muhammad bin barangannya namanya dah gitu. Bin Beduk. Nah, ini namanya asal-asalan aja gitu ya. Nah, kalau kita udah ngaji namanya cakep-cakep ya. Sekarang ini banyak nama-nama, ada bukunya, ada juga bisa cari di Google. Kalau enggak nanya Ustaz gitu. Biasanya nama itu adalah cerminan dari orang tua, harapan orang tua. Orang tua mau harapin apa anak nih? Kayak saya namain anak saya dulu. Yang pertama namanya Farah Rihadatil Arish. Sempat nanya, Bi kenapa sih dinamakan Farah Rihadatil Arish? Saya bilang dapetin kamu itu susah. Maksudnya gimana? Dulu dapetin kamu itu, ibu kamu, bunda kamu itu harus operasi dulu. Kenapa? Karena ada kista di sininya. Udah ada kista dikasih tahu bahwa induk telurnya bagian kanan tertutup, bagian kiri itu kecil, kemungkinan gak dapat anak. Susah. Gitu. Cuma kita optimis bakal dapat anak. Itu kan dokter, bukan Allah. Gitu aja. Nah, begitu hamil keluar kamu, saya namain Farah. Apa itu Farah? Gembira. Rihadatil Aish artinya kemakmuran hidup. Dapetin kamu, ibaratnya
kami sekeluarga udah makmur dapetin kamu. Oh begitu, iya. Jadi setiap nama itu ada maksudnya. Namanya siapa? Furqan. Maksud bapaknya memang bisa membedakan mana yang halal, mana yang buruk. Atau apa? Pengen berlaku seperti Umar bin Khattab yang gelar Al-Furqan. Al-Faruq. Ini kan Al-Furqan juga ya. Kau beda. Namanya siapa? Sugio. Tanya bapaknya itu maksudnya apaan gitu kan? Nama Jawa kan ya. Iya. Namanya Samsudin. Ada nama Samsudin ini. Banyak nih. Orang tuanya menginginkan bahwa dia itu akan menjadi penyinar agama setelah matahari, menerangkan tentang agama. Jadi nama itu cerminan dari keinginan orang tua. Karena itu namakan anak-anaknya yang baik-baik. Ada orang punya anak laki-laki, namanya anakku lelakiku. Anak laki namanya anakku lelakiku. Kalau perempuan, putriku, perempuanku. Nah, itu kan bikin susah kalau begitu. Karena itu nanti yang kebetulan masih pengen punya anak atau punya cucu, berikan nama yang terbaik. Biasanya nama itu cerminan dari keinginan orang tua. Kalau laki-laki disandingkan dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bagus luar biasa. Ataupun mengambil dari nama Asmaul Husna. Contohnya apa? Abdul Aziz, hamba yang perkasa. Abdul Ghafur, hamba yang pengampun. Abdul Rahim, hamba yang penyayang. Nama yang cakep-cakep. Terkadang kita namain anak itu ngambil yang ke barat-baratan. Joni, Kevin, apa lagunya? Ngambilnya yang barat-barat. Ngambil yang sederhana saja. Ngambil dari nama-nama Muslim gitu. Yang atau dari nama-nama lain tapi punya maksud yang bagus. Ya. Kalau laki kalahin, kubur. Ya gitu nama. Kasih nama yang bagus-bagus. Ya. Wa yumatu anhul adha, dan dihilangkan dari segala kotoran. Itu biasanya anak kalau baru lahir di hari ke-7 itu yang namanya kotoran-kotoran yang ada di rambut itu digunting, dibotakin ya. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang 40 hari baru dibotakin. Ya, itu karena rambut pertama itu kotoran semuanya, ya kotor. Karena itu mesti dicukur. Nah, kalau kata ulama, habis dicukur, timbang tentu ada berapa on atau berapa gram. Ada 2 gram, beliin emas disedekahkan. Atau berat misalnya 1 gram. 1 gram berapa sekarang? 1.500.000. Keluarkan uang 1.500.000, sedekahkan. Orang tua kita ngajarin begitu, ya, sedekahkan, ngilangin kotoran dari sisi jisim, ya, itu dengan cara dicukur. Habis itu ditimbang kotoran dari bentuk hati sedekahin. Biar apa? Biar hatinya itu lurus. Fa'idha balagha sittas sinina uddiba, apabila anak ini sampai usianya 6 tahun, uddiba, didiklah. Didik. Pendidikan anak yang pertama yang mesti kita ajarkan adalah pendidikan tentang tauhid. Makanya di dalam surat Luqman itu dijelaskan tuh, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim, bukan seorang nabi tapi seorang wali Allah, ahli hikmah, berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau menyebutkan Allah. Jadi pertama kali dikenalkan anak, pendidikannya itu tentang
Kita ngaji itu pasti belajar tentang sifat 20. Benar gak? Allah wujud, kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, hudat, wahdaniyat, iradat, ilmu, sama, bahasa dan seterusnya. Diajar gitu, dijelasin sama guru kita tentang wujud apa artinya, maksudnya gimana, lawannya apa, diajarin. Agar apa? Agar kita punya pegangan tauhid. Kalau tauhid kita udah kokoh, kesana pendidikannya akan mudah. Apalagi kalau zaman sekarang kita nggak didik tauhid, wah kurang menurut kita. Bahkan dulu zaman saya kuliah itu orang menyebut IAIN itu bukan Institut Agama Islam, IAIN, Institut Agama Islam. Apa? Negeri, ya. Tapi disingkat sama mereka, ingkar Allah, ingkar Nabi. Ingkar Allah, ingkar Nabi. Kenapa? Karena pemikirannya yang moderat. Zaman saya kuliah, makanya ada guru saya Habib Muhammad Al-Habib. Itu ketika tahu saya kuliah, dia bilang begini, lu kuliah di IAIN, gue dengar. Iya Bib, lu kuliah di sana jangan ambil ilmunya. Lah kok gitu? Pokoknya lu jangan ambil ilmunya, lu belajar bahasa Arab aja di sana. Gitu. Begitu saya kuliah di sana, ya benar. Yang banyak yang macam-macam udah. Gitu. Yang nggak sholat Jumat juga ada, gitu. Macam-macam, ya. Karena apa? Karena pemikirannya. Pertama kali semester 1 belajar filsafat, ngaco dari orang. Kalau nggak punya ilmu tauhid yang bagus, bisa geleng-geleng itu, ya. Maka dari kecil anak kita ini pertama yang kita ajarkan adalah tauhid, kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Allah, gitu. Karena dulu kita waktu MI ada man khalaqas syamsa Allahu khalaqas syamsa, man khalaqal arda Allahu khalaqal arda, man khalaqal qamar Allahu khalaqal qamar. Siapa yang menciptakan matahari? Allah yang menciptakan matahari. Siapa yang menciptakan bumi? Allah yang menciptakan bumi. Siapa yang menciptakan bulan? Allah yang menciptakan bulan. Bahkan sampai-sampai itu dulu waktu di MI, tahu di sini masih ada nggak ya? Itu ada namanya akidatu bukan apa? Wa ba'du fa inna qadrina mujmalah. Akidatul mujmalah itu dari MI udah diajarin tuh, MI Al-Khairiyah, ya. Akidah mujmalah wa ba'du fa inna qadrina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah. Terus tuh, kamu sama masih ingat dikit-dikit tuh. Nah sekarang di sekolah saya terapin begitu. Sejak saya jadi kepala sekolah, anak-anak setiap pagi sebelum tahlilan baca akidah mujmalah. Nah, biar apa? Biar kokoh ininya, akidahnya. Karena itu penting. Kalau orang akidahnya kuat, jalan kemana-mananya gampang. Contohnya begini, ada kisah ada kiai ini punya anak cakep banget, ya. Lu pasti bayangin anak cakep ya, anaknya cakep. Dan saya yakin ketika bilang ada perempuan cakep yang nggak dibayar, bininya nggak dibayarin duitnya. Dan ini dia pengen nikahin anaknya sama murid-muridnya. Cuma ada syaratnya, muridnya itu harus melalui berbagai ujian, ya. Ada murid utama punya kedikdayaan ini, murid kedua punya kedikdayaan ini, punya kedikdayaan ini, masing-masing punya ilmu. Dan saya yakin ceritanya bapak-bapak sudah pada tahu, ya. Akhirnya dipanggil seluruh muridnya, dan murid-murid itu, santrinya itu
ada yang menjadi kesayangan kiainya dan orang-orang pada cemburu tuh sama satu murid ini. Padahal tuh murid biasa-biasa aja gitu menurut yang lain gitu. Ilmunya mah gak banyak. Dipanggil, saya punya anak perempuan, saya akan nikahkan anak saya sama salah seorang di antara kamu yang lulus ujian sampai akhir. Ujiannya apa? Gampang. Nih saya suruh keluar dari pesantren, beli ayam, potong ayam itu di tempat yang tiada yang tahu. Wah, gampang ini mah, gitu kan? Gampang. Pergi semuanya berbondong-bondong ke pasar. Murid pertama beli ke pasar, beli ayam 40.000. Rumahnya pintu kamar ditutup, motong di kamar, besar. Murid kedua ke dalam goa, potong, selesai. Yang ketiga pergi ke kamar mandi, kunci lagi, potong, selesai. Yang keempatnya ke dalam sumur, ke hutan, ke gunung, ke laut, gitu. Dan satu ayam kesayangan itu gak motong. Tibalah saatnya mereka datang semua. Semuanya lehernya itu udah pada buntung. Ininya ayamnya, hanya satu yang belum. Semuanya ketawa. Wah, murid kesayangan suruh motong ayam aja gak bisa. Akhirnya ditanya sama gurunya, kiainya, kamu potong di mana? Saya beli ayam di sini kiai, saya potong di dalam kamar. Kagak dengan dia. Kamu ke dalam sumur, kamu dalam laut, kamu dalam hutan, kamu dalam gua. Semuanya bisa motong, nggak ada yang lihat. Tanya murid saya, kenapa nggak motong? Saya sudah ke kamar, kagak bisa. Ada yang lihat. Sudah ke sumur, dalam sumur, ada yang lihat. Ke laut, ada yang lihat. Sampai ke dalam bumi, saya masuk, ada yang lihat. Diketawain. Ya gitu nih kagak bisa. Emang siapa yang lihat? Allah Subhanahu wa ta'ala yang lihat saya. Baru ngakuin bahwa murid ini benar-benar kesayangan kiai. Karena apa? Tauhidnya bagus. Makanya apa? Dia tidak pernah nyeleweng, gak pernah ngumpet-ngumpet, jujur orangnya. Kenapa? Setiap perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya pengetahuan tentang itu, bahwa diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam, dimanapun kita berada kita aman, tidak akan melakukan maksiat. Cuma kan kita terkadang ketika melakukan maksiat lupa nih Allah awasi, benar-benar lupa, gitu kan? Dibikin lupa sama setan bahwa apa yang kita lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya satu aja ilmu bahwasanya Allah itu khabir, Allah itu alim, maka tidak ada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Mereka akan merasa malu sedang melakukan maksiat itu. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah pendidikan yang pertama yang mesti kita kedepankan adalah pendidikan tauhid kepada anak. Yang kedua apa? Wasal insanu, Allah mewasiatkan kepada manusia, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Bahwasanya kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua. Jadi di sini pendidikan yang kedua adalah pendidikan akhlak, terutama birrul walidain, tanamkan anak itu cinta kepada orang tua, taat kepada orang tua. Bagaimana caranya kita mendidik anak agar anak ini taat pada orang tua? Tentu saja yang kita kedepankan adalah pendidikan agamanya. Kalau zaman sekarang orang mentingin pendidikan itu kalau anaknya udah bisa bahasa Inggris, wow, luar biasa. Bisa gitu, hebat. Bisa bahasa bahasa yang tinggi-tinggi, hebat gitu. Tapi nggak diperhatikan anak itu bisa ngaji apa enggak, anak itu bisa sholat apa enggak. Nah, itu jarang tuh.
Kalau orang dulu orang Betawi, hampir gak ada menyekolahkan anaknya di SD, hampir gak ada yang lain di mana? Madrasah, pendidikan agama. Kalau sekarang di mana? SD, apalagi gratis ya kan? Apalagi gratis, karena yang dicari gratisnya, gitu. Nah, kalau orang dulu cari pendidikan agama terlebih dahulu. Tapi ada juga orang yang anaknya di sekolah SD tapi diprivatin agama. Ada nggak? Ada begitu. Saya punya murid Al-Azhar. Privat itu kelas 2 SMP. Itu dia privat karena apa? Emaknya meninggal. Begitu meninggal nggak bisa doain. Doanya gimana nih, emak meninggal nih gak bisa. Kenapa? Karena nggak pernah didikin agama, nggak pernah diajarkan agama, baca Quran nggak bisa. Akhirnya manggil guru, saya datang. Dulu saya pakai iklan. Ya, saya punya yayasan belajar baca Quran kilat. Saya datang ke sana, ketemu sama orang tuanya, kasih tahu orang tuanya yang laki bahwa kenapa dia mau privat, karena ibunya meninggal gak bisa baca doa. Saya tanya, kenapa bukan bapak yang ngajarin? Saya juga gak bisa baca Quran pak. Gak sekalian bapak belajar sama saya. Oh saya gak perlu, saya gak mau belajar. Kenapa gak perlu? Karena saya sudah bisa baca Quran dengan Latin. Baca Quran dengan Latin. Oh gitu. Saya buka dan Qurannya ada pak? Ada. Bapak baca ada. Saya buka surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Salah pak? Kok salah? Bacaan alif lam mim. Lamnya panjang. Artinya beda lah. Wah susah lah kalau gitu dah. Artinya beda lah. Ya nggak beda artinya. Mau baca panjang, baca pendek, alif lam mim artinya itu juga. Gitu. Jadi bapak nggak boleh enggak, anak saya aja. Sampai anak itu bisa baca Quran dan kita udah selesai, itu bapak masih belum bisa baca Quran. Bacanya apa? Huruf Latin. Ya asin. Kan tulisan Yasin begitu ya? Ya asin. Makanya yang belum bisa baca Quran belajar baca Quran udah tua gitu kan. Jadi kalau didik anak agar dia itu berbakti kepada orang tuanya, harus kita dahulukan dulu kita berbakti sama orang tua kita. Kalau kita berbakti sama orang tua kita, biasanya anak pun berbakti sama orang tuanya. Begitu kita berbakti sama orang tua, anak lihat, oh orang tua saya sering mengunjungi orang tuanya, kakeknya, datang ke sono selalu bawa tentengan, salaman ke orang tuanya, cium tangan, berkata sama orang tuanya dengan perkataan yang baik. Jadi anak lihat tuh, begitu orang tuanya meninggal, tuh anaknya sering datang ke kuburnya. Entah kalau kita meninggal, datangin juga, oh dulu bapak saya ngajarin begini nih, gitu. Jadi pelajarannya dilihat sama anak kita. Dan kalau orang punya anak yang soleh, itu keuntungannya luar biasa. Keuntungannya luar biasa. Insya Allah minggu depan kita masih membahas tentang pendidikan anak ini. Ya, di dalam surah Luqman ayat 12 sampai nanti ayat 16 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jemaah pada umumnya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa warzuqna fahman. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yushari'u ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asraf. La hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
Alhamdulillah.